Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Terminologi Pendidikan. Berbicara tentang pendidikan, tentulah kata tersebut tidaklah asing bagi kita. Sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Terus apa yang dimaksud dengan pendidikan? Pendidikan adalah sebuah kegiatan atau proses transformasi baik ilmu ataupun nilai. Itu secara umum, dari pandangan umum seperti itu. Tapi kalau pandangan Al-Quran, pendidikan diartikan sebuah transformasi baik ilmu maupun nilai secara substansial, tidak dibedakan. Perbedaannya hanya itu, antara redaksi Al-Quran sama redaksi umum. Di dalam Al-Quran sendiri terdapat istilah-istilah yang mengacu pada pendidikan. Di antaranya adalah tarbiyah, taklim, ta'dzib, dan tazkiyah. Tarbiyah. Pertama kita bahas tarbiyah. Tarbiyah itu berasal dari bahasa Arab. Bentuknya itu dari kata robba yurabbi tarbiyatan, yang berarti al-mulku atau raja. Terus as-sayyidu tuan, al-mudabbiru pengatur, al-qaimu penanggung jawab, dan al-munaimu pemberi nikmat. Istilah tarbiyah dapat diartikan sebagai proses penyampaian atau pendamping atau pendampingan dalam membimbing anak, maupun itu anak sendiri atau anak lain, dalam tujuan untuk mengarahkan anak tersebut pada kebaikan. Kemudian para ahli itu ada yang beda pendapat tentang tarbiyah. Pendapat pertama itu memandang tarbiyah itu dari kata robbia ya robbu, yang berarti tambah, terus tumbuh. Terus yang kedua ada yang mengatakan dari robba yurabbi, yang berarti besar. Dari yang ketiga ada yang mengatakan robbia yurabbi gitu. Beda-beda pendapat, itu memiliki arti memperbaiki, menguasai, menuntun, menjaga, dan memelihara. Kata tarbiyah itu diulang dalam Al-Quran sebanyak 952 kali dalam bentuk isim fa'il. Dari kata robani itu terulang 3 kali. Kata robani itu mempunyai relasi atau kesamaan arti dengan kata taklim atau mengajar, dan kata atadris atau belajar. Kemudian dalam bentuk masdar, bentuknya itu robbun ya. Bentuk ini dalam Al-Quran terulang 947 kali. 4 kali berbentuk jamak irbabun. Nah, ini yang perlu diketahui, irbabun bentuk masdarnya ini. Menurut Ibnu Abbas, dia menambahkan kata al-ilmi, berarti irbabul ilmi, artinya yaitu mendidik atau memperbaiki kondisi sosial atau menyalurkan ilmu, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian dalam redaksi tafsir atau redaksi ayat-ayat Al-Quran tentang terminologi pendidikan, khususnya tarbiyah, itu sangatlah banyak sekali. Salah satunya adalah surat Al-Isra ayat 23 dan 24 yang berbunyi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna 'indakal kabara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā
wafid lahuma janahad dali minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaknya kamu berbuat baik pada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya berumur lanjut, maka peliharalah dia. Maka janganlah kamu sekali-kali mengatakan kepadanya kata-kata ah, dan jangan kamu membentak mereka dengan ucapan yang tidak pantas atau tidak mulia. Kemudian dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka duanya sebelumnya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Dalam redaksi surat ini itu sangatlah memiliki banyak anjuran, terutama untuk hormat kepada orang tua. Ya, ini kenapa kok ayat ini bisa dijadikan ayat tarbiyah? Nah, mari itu kita bahas bersama. Di ayat kedua tiga ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh berkata ah kepada kedua orang tua. Perkataan ah itu kalau redaksi Al-Quran itu sangat tidak pantas untuk kita ucapkan pada orang tua. Nah, kalau kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari atau lingkungan kita saat ini atau di zaman kita saat ini, itu kata ah itu juga mencangkup kata-kata yang tidak pantas diucapkan, seperti bahasa yang kasar itu tidak pantas untuk orang tua. Dan kemudian ayat tersebut juga memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, khususnya saat orang tua itu sudah berlanjut usia. Kewajiban kita seorang anak harus merawatnya. Terus kemudian ayat 24 itu mengajarkan kita bertawadhu kepada atau bersikap rendah hati kepada kedua orang tua kita, dan terutama kita harus sering mendoakannya. Jadi kedua ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk memperhatikan hal-hal berikut. 1. Agar manusia tidak menyembah Tuhan selain Allah. Yang kedua, agar manusia berbuat baik kepada orang tua mereka dengan sikap yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, Allah memerintahkan untuk merendahkan diri kepada orang tua dengan penuh kasih sayang. Loh, ini kok redaksi ayat seperti ini, kok ini bisa dikaitkan dengan tarbiyah? Ini gimana? Nah, mari kita bahas bersama. Tarbiyah itu kan adalah proses dari yang pernah saya katakan tadi, proses membimbing suatu anak, baik itu anak sendiri atau anak orang lain, ke dalam sesuatu perkara yang membuatnya akan menjadi lebih dewasa dan lebih baik gitu. Nah, sampai sini kita kaitkan dengan ayat ini. Kenapa toh kok ayat ini berhubungan dengan tarbiyah? Salah satunya adalah tugas orang tua saat kita kecil adalah mendidik kita gitu. Oleh karena itu, setelah kita dewasa, kita harus menghormati mereka dan memelihara mereka. Harapan orang tua itu seperti itu. Jadi ayat ini bisa dikaitkan dengan ayat tarbiyah, karena disinilah orang tua yang berperan mendidik kita sampai-sampai kita menjadi pribadi yang mengerti dasar, terus menjadi yang lebih baik, dan terutama bisa menghormati kedua orang tua. Jika kita berpikir secara mengaitkan pengertian tarbiyah dengan ayat ini, saya kira seperti itu pemahamannya. Ayat ini memerintahkan kita untuk berbakti. Kenapa kok berbakti? Ya,
orang tua kita dulu mendidik kita untuk berbuat baik. Salah satunya adalah berbakti kepada orang tua. Jadi ayat ini bisa dikaitkan dengan ayat tarbiyah. Kemudian masih ada banyak ayat lagi, yaitu Quran surat Asy-Syura dan lain sebagainya. Masih ada banyak lagi. Nama saya Mega Septiani, saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu taklim. Taklim berasal dari kata alama yu'alimu taklim. Yu'alimu artinya mengajarkan, dan taklim artinya pengajaran. M. Thalib mengatakan bahwa taklim memiliki arti mengajarkan sesuatu kepada seseorang yang belum tahu, sedangkan taklim atau pengajar berarti orang yang memberikan pengajaran. Taklim secara umum hanya terbatas pada proses transfer ilmu pengetahuan dan proses dari tidak tahu menjadi tahu. Tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan taklim meliputi 1. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 32 sebagai berikut. Ayat 31 menjelaskan bahwa setelah Nabi Adam dijadikan, Allah mengajarkannya nama-nama benda. Pengetahuan tersebut dimasukkan ke dalam kolbu Adam. Kemudian Allah memanggil para malaikat dan bertanya kepada mereka, apakah mereka tahu tentang nama-nama itu? Pertanyaan tersebut merupakan bukti bahwa para malaikat beranggapan jika khalifah tersebut akan menimbulkan kerusakan dan pertumpahan darah itu apakah benar? Maka Allah bertanya, dapatkah mereka menunjukkan nama-nama itu? Ayat 32 merupakan jawaban para malaikat yang mengakui kekurangan mereka. Tidak ada pengetahuan bagi mereka, kecuali apa yang diajarkan Tuhan. Kemudian mereka memohon ampun dan karunia, serta menjunjung kesucian Allah, bahwasannya pengetahuan mereka tidak lebih daripada yang diajarkan. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu dan Maha bijaksana dalam membagi-bagikan ilmu kepada siapapun yang Dia kehendaki. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 251 menjelaskan bahwa berkat izin Allah, tahu salah seorang tentara Talut berhasil membunuh Jalut. Allah telah memberikan Daud kekuasaan, kenabian, dan ilmu yang bermanfaat, serta mengajarkan apa saja kepadanya. Menurut sunnatullah, pertolongan yang akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan di bumi, bukan sebaliknya. Jika saja Allah tidak memenangkan tentaranya untuk mencegah kerusakan dan tidak mengalahkan orang-orang jahat dengan mengadu sesama mereka, niscaya bumi ini tidak akan terpelihara. Akan tetapi Allah telah memberikan kebaikan dan karunia kepada hamba-hambanya. Tafsir surat An-Nisa ayat 113. Dalam tafsir Kemenak, ayat ini menjelaskan anugerah dan nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan bahwa tanpa karunia dan nikmatnya kepada Nabi, tentulah golongan yang berhasil untuk menyesatkan beliau akan berhasil. Allah tidak membiarkan Rasulnya dipermainkan oleh orang-orang yang rusak akhlaknya. Sebenarnya mereka menyesatkan diri mereka sendiri, karena mereka bertambah jauh dari jalan yang ditujukan oleh Allah. Sedikitpun mereka tidak dapat mempersulit Nabi, karena beliau dalam menetapkan putusan tidaklah mengikuti hawa nafsu. Selanjutnya, diterangkan bahwa Allah telah melimpahkan anugerahnya kepada nabinya dengan menurunkan Al-Quran dan Al-Hikmah untuk digunakan dalam menetapkan suatu keputusan. Dia mengajarkan kepadanya apa yang tidak diketahuinya sebelumnya. Karunia Allah kepada Nabi Muhammad SAW sangat besar, karena beliau diutus kepada seluruh umat Islam untuk sepanjang masa. Tafsir surat Al-Kahfi ayat 65. Pada ayat 65 berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Marawi, tafsir Al-Azhar, dan tafsir Al-Misbah, maka dapat disimpulkan bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam dan muridnya kembali ke tempat yang sebelumnya telah ditempuh, maka bertemulah mereka dengan Nabi Khidir, yaitu seorang hamba yang soleh.
mulia lagi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah seorang hamba Allah yang diberikan rahmat berupa rahmat ma'rifat. Bahkan dia adalah seorang hamba Allah yang diberi ilmu yang luas sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam ingin berguru kepadanya. Kemudian yang ketiga yaitu ta'dib. Kata ta'dib itu berasal dari kata adaba atau kata kerja adaba yang berarti perilaku atau sifat atau sikap sopan santun. Salah seorang pendidik Syekh Muhammad Naqib Al-Atlas yang menggunakan istilah ta'dib dalam pendidikan Islam yang digunakan untuk menjelaskan proses penanaman adab kepada manusia. Nah, Syekh ini sangat berbeda ya dengan mendapat para tokoh-tokoh terkemuka. Syekh tersebut menggunakan pemahaman yang berbeda di antara pendapat dari yang lain. Ulama yang lain itu mengatakan dengan kata adaba dengan alat. Trust ini langsung memberikan kata ta'dib. Berarti beda bentuk adaba kita tasrif sampai kita ta'dibun. Kita ta'dib berarti bentuknya fi'il amar atau kata kerja. Berarti cuma fi'il amar atau kata perintah. Berarti beliau itu langsung menjelaskan langsung istilahnya memerintah, bahkan menganjurkan untuk kita melakukan ta'dib. Dijelaskan beliau itu adalah dijelaskan dalam redaksi beliau, istilah ta'dib adalah proses yang menjelaskan proses penanaman adab kepada manusia. Seolah-olah beliau itu memerintahkan manusia untuk memiliki adab. Dalam terminologi Al-Atlas atau Syekh Al-Atlas tersebut memberikan definisi ta'dib adalah pengenalan dan pengakuan tentang hakikat bahwa pengetahuan dan wujud itu bersifat teratur secara hierarkis sesuai dengan berbagai tingkatan dan derajat mereka. Berarti ini sudah jelas. Kita kenali bersama ta'dib menurut Syekh Al-Atlas tadi adalah pengenalan atau pengakuan tentang hakikat bahwa pengetahuan dan wujud itu bersifat teratur. Nah, kan itu pengenalan. Ta'dib itu sebelum kita melakukan praktek, melakukan adab, itu kan kita juga harus mengetahui ta'dibnya, pengenalannya. Adab itu ada yang mengacu dua kemungkinan loh. Terutama adab atau dikatakan akhlak yang baik bisa masuk ke dalam poin akhlak yang buruk. Nah, itu pertama pengenalan. Kita sebelum prakteknya kita harus terlebih dahulu mengenali antara ta'dib itu termasuk ta'dib yang buruk atau ta'dib yang baik ya. Nah, seperti itu. Tapi yang dimaksud ta'dib di sini adalah ta'dib yang baik. Kenapa kok ta'dib ini bisa dikatakan sebagai istilah pendidikan dalam Al-Quran? Nah, mari kita ulas bersama. Istilah ta'dib ini kok bisa dikatakan dengan pendidikan versi Al-Quran atau istilah-istilah pendidikan yang ada dalam Al-Quran? Karena gini, kita menuntut ilmu, apakah kita pantas menggunakan adab yang buruk? Tidak kan? Pertama kita disinggung dengan tarbiyah atau proses mendidik. Kemudian kedua taklim atau berilmu atau mengetahui dasar dari ilmu yang kita pelajari. Lantas jika kedua komponen tersebut itu sudah kita ketahui, apakah kita pantas memiliki adab yang buruk? Kan nggak pantas kan? Sebelum kita menganjak ke tingkat atau istilah tazkiyah atau pensucian diri. Sebelum kita mensucikan diri atau mensucikan jiwa, kita seharusnya memperbaiki adab kita. Nah, inilah alasan
bahwa takdib itu masuk dalam istilah pendidikan dalam Al-Qur'an. Karena adab itu juga termasuk penting ya dalam pendidikan. Karena saya katakan seperti itu karena ada istilah al-adabu fauqal ilmi. Adab itu adalah lebih tinggi daripada ilmu. Orang yang berilmu saja tapi adabnya tidak baik, itu lebih baik, lebih utama derajatnya bagi orang yang ilmunya hanya sedang-sedang saja tapi adabnya bagus. Itu mungkin inilah yang sangat berkaitan dengan istilah pendidikan yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi adab itulah yang sangat penting. Jika kita tidak punya adab, maka kita juga akan, kalau katakanlah berjalan itu menggunakan kaki yang pincang atau kaki sebelah itu, karena ya kita punya ilmu tapi adab tidak punya, kan ya ibaratkan seperti itu. Itu beda sama orang yang bodoh atau orang yang tidak ngerti ilmu, itu beda lagi istilahnya. Ya kalau orang bodoh itu bisa diistilahkan orang yang berjalan di atas bumi. Maksudnya gimana? Dia itu berjalan terus, maka ketemunya hanya titik-titik itu saja. Katakan bumi kan bulat bentuknya. Terus dia itu mudah ditipu sama orang-orang. Oh, kamu ke sana, harus ke sana itu. Selanjutnya tazkiyah. Secara bahasa, tazkiyah berasal dari kata zaka, yuzaki, tazkiyah yang berarti pembersihan, penyucian atau pemurnian, dan berarti an-nama'u wal barokah wa ziyadatul khair, yaitu tumbuh, berkah, dan bertambah baik. Tazkiyah dalam arti pertama adalah membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat-sifat tercela, sedangkan arti yang kedua adalah menumbuhkan dan memperbaiki jiwa dengan sifat-sifat terpuji. Dengan demikian, tazkiyah tidak saja terbatas pada pembersihan dan penyucian diri, tetapi juga meliputi pembinaan dan pengembangan diri. Tazkiyah dimaksudkan sebagai cara untuk memperbaiki seseorang dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi di dalam hal sikap, sifat, kepribadian, dan karakter. Semakin sering manusia melakukan tazkiyah pada karakter kepribadiannya, semakin Allah membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, tafsir Quran yang berkaitan dengan tazkiyah, salah satunya Quran Surat Ali Imran ayat 164. Lafadznya, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Tafsirnya, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulam min anfusihim. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yaitu dari jenis mereka sendiri, supaya mereka dapat berkomunikasi, bertanya jawab, berdampingan, serta mengambil manfaat darinya. Yatslu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran. Wa yuzakkihim, membersihkan jiwa mereka, yakni memerintahkan mereka mengerjakan kebajikan dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar, agar dengan demikian mereka dapat menyucikan diri mereka dari kotoran dan najis yang menyelimuti mereka ketika masih dalam keadaan jahiliyah yang diliputi dengan kemusyrikan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, serta mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa in kanu min qabl, dan sesungguhnya mereka sebelum itu, yaitu sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lafi dhalalim mubin, benar-benar dalam kesesatan yang nyata, yakni dalam penyimpangan dan kebodohan yang nyata dan jelas bagi setiap orang.